Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini, NIM 43200049, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Asrul Arahab selaku dosen pengampu fikih dakwah untuk memenuhi ujian akhir semester fikih dakwah. Oke, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Apa manfaat mempelajari fikih dakwah? Yang pertama, bagi seorang dai, fikih dakwah sebagai pedoman dalam menetapkan atau menegakkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil tertentu. Yang kedua, bagi seorang mad'u, fikih dakwah dapat mengamalkan dasar hukum sebagai perbuatan yang telah dilakukannya agar tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, yaitu fikih dakwah sebagai sarana untuk menjembatani lahirnya pemahaman realitas terhadap Islam dengan didukung dengan kemampuan yang baik dalam menyampaikannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, fikih dakwah dapat mengarahkan dengan benar sesuai dengan dalil-dalil yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana fenomena dakwah zaman sekarang yang memakai kaidah fikih dakwah dan berikan contoh? Zaman sekarang, perkembangan dakwah sangat mudah disampaikan oleh masyarakat atau mad'u. Begitu juga dengan orang-orang yang mengakses informasi di mana saja, ya seperti di media sosial, contohnya di YouTube, WA, IG, dan Facebook. Untuk itu, perkembangan dakwah pada zaman sekarang harus mengikuti seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Dalam fenomena pada masa kini, para ulama atau dai harus kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Untuk itu, dengan bermodalkan public speaking, seorang dai dapat menyebarkan dakwahnya tanpa memiliki ilmu yang sikoh karena kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Adapun contoh dakwah yang memakai kaidah fikih dakwah, yaitu seorang dai dapat memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Untuk itu, hendaklah seorang dai dapat memberikan contoh yang baik kepada seorang mad'u. Dengan itu, seorang mad'u dapat menerapkan tindakan atau perlakuan dari seorang dai tersebut. Karena seorang mad'u akan menerima suatu dakwah apabila diiringi dengan sikap dan kepribadian dari seorang dai tersebut. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana memakai kaidah dakwah dalam berdakwah pada suatu saat nanti? Yaitu dalam menyampaikan dakwah yang harus kita perhatikan mengenal terlebih dahulu seorang mad'u atau sasaran dakwah kita yang akan kita dakwahkan sesuai dengan situasi dan kondisi seorang mad'u tersebut agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengikat hati seorang mad'u atau sasaran dakwah dengan cara berkata dengan perkataan yang lemah lembut, sopan, baik, dan menyentuh hati. Untuk itu, seorang dai dapat menyampaikan dakwahnya sesuai dengan situasi dan kondisi apapun, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Kemudian seorang dai harus dapat menjadi teladan yang baik bagi seorang mad'u. Kemudian seorang dai harus dapat menyampaikan secara rinci dakwah yang akan disampaikan kepada seorang mad'u. Adapun contohnya yaitu ketika saya berdakwah, saya harus memperhatikan situasi dan kondisi seorang mad'u tersebut agar dakwah tersebut dapat tersampaikan dengan baik dengan cara yaitu dengan berkata dengan lemah lembut, kemudian baik dan sopan dan menyentuh atau mengikat hati seorang mad'u. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah dan jangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.